Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Software System. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah komputer dari Bapak Jumadi SAPMT. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, hendaknya kalian subscribe channel YouTube saya dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Ya, teman-teman, baiklah saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian software system dulu. Pengertian software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software system ini melibatkan beberapa hal. Di antaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Baiklah guys, setelah saya menjelaskan tentang pengertiannya, kita lanjut lagi ke sejarah si software system ini. Lantas, bagaimana perkembangan software dari masa ke masa? Bagaimana perkembangan software di era masa kini? Berikut ulasannya. 1. Di era pioneer. Yang pertama adalah era pioneer atau era pertama. Batch orientation, suatu organisasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interactive process. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Dan yang terakhir yang di era pertama adalah customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Di era yang kedua adalah era stabil. Di era stabil ini ada beberapa terbagi. Yang pertama, multi-user. Suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Yang kedua, real time. Suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisekund. Yang ketiga, database. Perkembangan yang pesat dari alat penyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System.
Yang terakhir dari era stabil adalah produk software. Produk software ini adalah software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah era mikro. Yang pertama dari era mikro adalah distribution system. Suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer. Daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Yang kedua adalah embedded intelligence. Suatu produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, serum darah. Yang ketiga adalah low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal computer. Yang terakhir dari era mikro, consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, yaitulah era modern. Di era modern ini ada terbagi menjadi 3, yaitu expert system, all mechanic, parallel architecture. Yang pertama adalah expert system. Suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran atau komunikasi dan lain-lain. Kedua adalah all mechanic. Suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer, catur. Yang terakhir, paralel arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam suatu komputer. Ya, marilah kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari perangkat lunak atau software system. Berdasarkan fungsinya, software komputer terbagi dalam 4 jenis, yaitu operating system, application software, utility software, dan malware. Yang pertama tadi adalah operating system. Di dalam operating system ada contoh sistem operasi. Contohnya adalah Windows. Microsoft Windows atau biasa disebut Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau ketua CEO Microsoft Corporation yang menggunakan interface berbasis GUI, Graphical User Interface, atau tampilan interface bergrafis. Langsung saja. Yang kedua, application software. Di dalam application software ada contoh-contoh program aplikasi yang sering digunakan, yaitu adalah Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Yang ketiga adalah utility software. Di dalam utility software ada contoh dari programnya. Yang pertama adalah Avast Antivirus. Yang keempat yaitu adalah malware. Malware ini adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operasi sistem.
Ya guys, demikianlah penyampaian atau penjelasan dari saya tentang software system. Kalau misalnya ada kurang atau apa, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.